Bro, dengar-dengar hari ini ada pameran sepatu nih, tapi cuma tutup sampai jam 5. Gimana nih bro? Sikat nggak? Loh, kan kita lagi kerja, bro. Nggak bisa lah kita ke sana. Udah lah bro, nggak usah kaku-kaku amat. Toh juga kita bisa keluar diem-diem kan. Yuk, gas. Nggak deh, bro. Nanti aja kalau emang lagi libur. Kalau nggak di luar jam kerja. Aku takut melanggar kode etik ASN. Buat ngingetin lagi, ini aku seteling videonya ya. Halo patriot bangsa. Beretika itu bukan hanya berbuat baik. Etika itu adalah pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Tentang hak dan kewajiban sosial. Kemudian kedua, itu juga merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, nilai ini mengenai kebenaran dan kebatilan anut oleh masyarakat luas. Nilai-nilai etika ini sebenarnya tidak hanya terkandung dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tapi juga ada dalam sosial decorum, berupa adat istiadat maupun nilai-nilai yang luhur. Sedangkan kode etik sendiri adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam satu kelompok khusus. Sudut pandangnya ini hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Hal ini berkenaan untuk mengatur tingkah laku atau etika satu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan yang tertulis ya. Ini diharapkan ini semua bisa dipegang teguh oleh kelompok tersebut. Nah, tentu bagi seorang PNS itu kita wajib untuk memiliki satu etika ya. Etika-etika PNS ini diatur di dalam undang-undang, di mana nilai-nilai dasar dari etika publik ASN ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4, yaitu pertama, ASN memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Kemudian kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Kemudian ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan juga santun. Yang ke-10, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, nilai-nilai ini harus betul-betul ditanamkan di dalam hati ASN dan menjalankannya pada setiap tupoksi yang diembannya. Sebagai seorang ASN, tentu kita semua memiliki kode etik. Kode etik ini merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Tentu saja ASN ini akan menjadi agen-agen yang menjadi teladan bagi para masyarakat, sehingga diharapkan kita tidak memunculkan stigma negatif di masyarakat baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Terdapat 12 kode etik ya ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5, yaitu adalah pertama, laksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan juga disiplin. Kemudian ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa kekaman. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia ini. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh mereka tidak bertentangan ya dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintah.
Kemudian keenam, menjaga kerahasiaan menyangkut dengan kebijakan negara. Dan yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Kemudian kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait dengan kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Kemudian ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Fokus utama dalam pelayanan publik itu adalah membentuk pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Selain itu, sisi dimensi reflektif dan modalitas etika merupakan sarana evaluasi atas tindakan faktual yang dijalani oleh seorang ASN. Pada prinsipnya, dimensi etika publik ini tersusun dari 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan publik ya. Itu etika publik ya, mengarahkan pada analisis politik, sosial, budaya untuk mencari perspektif sistem pelayanan tersebut ya, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan lembaga publik tersebut. Kemudian kedua adalah dimensi modalitas, di mana ini mensyaratkan adanya pemerintah yang bersih dan bebas dari konflik, juga penyalahgunaan kekuasaan, hingga setiap lembaganya dapat melaksanakan tupoksi sesuai dengan prosedur. Pengawasan ini merupakan modal utama ya, agar tidak adanya penyimpangan maupun penyelewengan dan tidak ada peluang untuk. Yang terakhir adalah dimensi dari tindakan integritas publik. Ya, ini kualitas pejabat atau pelayan publik ini harus sesuai dengan nilai, standar, aturan moral yang berlaku di masyarakat. Ini wajib untuk mengaktualisasikan nilai-nilai etika sebagai pembentukan moral pada dirinya sendiri maupun publik. Standar etika para ASN itu harusnya lebih tinggi ya sebagai pelayan publik dibandingkan dengan masyarakat yang umum. Karena ASN ini merupakan contoh yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat ya. Mereka merefleksikan pemerintahan kita. ASN berada pada garda terdepan terkait dengan pelayanan masyarakat. Jika telah muncul stigma negatif pada ASN, maka kemungkinan besar lembaga tempat dia bekerja itu juga dapat dicap buruk oleh masyarakat. Padahal harusnya mungkin semua pelayan publik ya seperti itu, dimana enggak semuanya juga yang melanggar kode etik, tetapi masyarakat itu bisa menggeneralisir ya, mencap itu semua lembaga itu menjadi buruk. Hal ini tentu dapat merugikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat ya, dan merupakan target empuk biasanya untuk pada media massa. Nah, ini juga dapat membangun stigma negatif pada masyarakat yang lebih luas. Jadi sekarang sudah ada sosial media, tinggal cukup memberikan tagar saja itu bisa jadi viral. Nah, sebagai ASN itu kita harus hati-hati dalam melangkah dalam melaksanakan kebijakan dan menerapkan kode etik, sehingga tidak ada pelanggaran pun yang kita lakukan tetap dalam kode etik hingga kita dapat memuaskan masyarakat. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh perilaku buruk yang sering kita jumpai ya para ASN. Contohnya adalah terlambat masuk kantor. Ini sudah menjadi beberapa kebiasaan yang mungkin dilakukan oleh para ASN. Kemudian ada juga yang kita lihat keluyuran pada jam kerja, nge-mall, shopping, dan segala macam. Kemudian kita lihat ada yang pulang duluan ya, padahal harusnya masih kerja, berangkat, tapi udah nggak ada orang di kantor. Arah ini ya melakukan korupsi. Melakukan korupsi ini tentu saja memalukan. Nah, ini adalah uang rakyat. Dan kita juga sering menemukan pelayanan ASN yang jutek ya. Kemudian selain itu juga mungkin kita mendapatkan satu pelayanan yang lambat ya, dan berbelit-belit. Nah, ini sering kali terjadi di perilaku buruk ASN. Nah, ini adalah aktualisasi dari nilai-nilai etika ASN yang perlu dicatat. Yang pertama, biasanya ada pemanfaatan sumber daya publik ya. ASN ini nggak boleh sembarangan milik negara seperti barang milik pribadi ya, dibawa pulang, kemudian dimiliki.
Ini nggak boleh banget ini. Kemudian kedua, biasanya ada kedisiplinan soal absensi. ASN ini nggak boleh bohong pada publik itu atas kedisiplinannya ya, seperti jam masuk, jam keluar, atau titip absen. Nah, ini sangat tidak beretika sekali, sangat tidak disiplin. Kemudian ketiga, biasanya ada penerimaan tenaga pegawai baru itu mengatasnamakan kekeluargaan. Ini merupakan bibit-bibit dari nepotisme. Nepotisme ini merupakan benih-benih dari korupsi ya. Biasanya nanti akan jadi kolusi, akhirnya menjadi korupsi berjemaah. Ini tidak baik perilaku. Yang keempat itu biasanya ada pemberian hadiah atau cindera-mata. Nah, ASN ini nggak boleh serta-merta menerima hadiah atau cindera-mata ya, tanpa asal-usul yang jelas. Karena seringkali kita ditawarkan sesuatu yang menggiurkan ya, padahal di belakangnya ada maksud tertentu. Ya, ini sangat memancing kita untuk jadinya gratifikasi. Kemudian yang kelima adalah konflik kepentingan ya. Ini seringkali terjadi, misal kalau ada pekerjaan proyek ya, uangnya ini bisa berputar pada rekan-rekannya akibat permainan dari tender. Kemudian keenam adalah pejabat yang terpidana korupsi. Kadang ini mereka bisa menjabat lagi. Nah, ini sebetulnya memalukan. Harusnya kalau sebagai orang yang memiliki integritas atau modal etika yang baik, harusnya kalau mereka sudah korupsi, mereka cobalah untuk obat gitu ya, dan yang mundurlah dari jabatan itu dengan terhormat. Kemudian ketujuh, biasanya ada dan yang membocorkan informasi ya atau rahasia negara. Ini bukan etika yang baik ya. Kan negara, kalau kita ngebocorin rahasia teman aja mereka pasti marah kan. Itu contohnya kayak praktek jual beli soal UN. Nah, itu masih kita temukan sampai saat ini. Kemudian adanya pengunduran diri ya. Nah, pengunduran diri ini baiknya mereka lakukan dengan cara terhormat. 9 adalah pelanggaran hukum. ASN yang melakukan pelanggaran hukum ini sepatutnya dia itu taubat ya, mengalami jerah atas apa yang dia lakukan. Tentu saja ini tidak baik bagi lingkungan. Terakhir adalah perbuatan tercela. Karena berbuat yang di luar dari norma-norma. Contohkanlah seorang ASN yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap masyarakat. Baik, jangan hanya karena kedok saja, tapi memang karena hati nurani yang ingin seperti itu. Sekian video kali ini mengenai etika publik. Semoga apa yang saya share di sini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain supaya mereka mendapatkan ilmu teman-teman dapatkan di video ini. Oke, dan jangan lupa nyalain bel notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya seputar Latsar CPNS 2020. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan merdeka.